Soal berikutnya adalah penegakan hukum untuk mengatasi korupsi, extraordinary crime, dengan KPK sebagai epicentrumnya, lembaga super body. Kita dengarkan kelima kandidat ini berbicara masing-masing tentang hal ini. Pak Didi Irawadi, 1 menit untuk Anda bicara ini. Pertama-tama tanpa mengurangi hormat pada Bang Karni, bahwa tahun 2010 saya terlibat di dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 2010 dan terjadi perubahan yang lebih baik, yang mana peranan KPK bisa mengakses hasil laporan akhir dari PPATK. Itu Bang mungkin ya, tambahan. Ada revisi pada 2010 Undang-Undang nomor 8, tapi undang-undang yang utuh nggak dihasilkan 5 tahun terakhir. Gitu ya, namun revisinya menghasilkan hal-hal yang prinsipal gitu ya, Bang. Ya. Tambahan saja Bang. Oke, ya, silakan. Jadi, korupsi dan KPK sebagai epicentrum. Apa posisi Anda di situ? Posisi saya tentu dalam kondisi negara yang masih marak korupsi, bagaimanapun KPK harus mendapatkan posisi yang kuat. Dan kami dari Partai Demokrat, saya bersama Partai Demokrat sudah membuktikan di tahun 2012, ketika ada isu pelemahan KPK, kami tampil di depan menolak undang-undang tersebut ya. Kalaupun sekarang ada revisi KUHP, KUHAP dan KUH pidana, ini posisi kami tentu memberikan ruang sebesar-besarnya bagi KPK terlibat di sini sebagai salah satu stakeholder terlibat di sini, ketimbang belum apa-apa sudah langsung menolak ini. Saya pikir ada baiknya duduk bersama, bicara bersama, mencari hal-hal yang terbaik di dalam pembuatannya. Itu posisi Anda. Bung Junimar, korupsi dan KPK sebagai epicentrum, di mana posisi Anda? Ya, sebelum saya sampai menjawab ke masalah korupsi, Bang Karni, tentang Pak Hasan, ini perlu clear, Pak. Perlu clear. Waktu Anda terbatas. Betul, terbatas. 1 menit hanya untuk korupsi dan KPK. Apa, biar terbatas. Tapi yang pasti jadi cerdas semua ini, ya. Tentang kesalahan penangkapan, tidak perlu ada undang-undang baru, Pak. 1365 KUH Perdata sudah mengatur tentang itu. Apabila terjadi perbuatan melanggar hukum, melawan hukum, maka si pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut melalui gugatan pengadilan, Pak. Yang pertama. 30 detik. Ya, baik. Tentang korupsi, tentu tidak bisa dibantah, dipungkiri bahwa semangat pemberantasan korupsi berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa KPK itu didirikan pada waktu presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri. 15 detik. Ya, oleh karena itu sampai saat ini PDIP tetap mengetengahkan pemberantasan korupsi sebagai garda terdepan. Oke, terima kasih. Hadirin. Saya sangat jelas ya. Partai Golkar komit bahwa korupsi adalah musuh bangsa dan telah merusak, memperwakankan bangsa kita. Rakyat banyak menderita begitu. Oleh karena komitmen kita tentu dilakukan dalam pendekatan pertama, bagaimana kita memperkuat ya institusi khususnya KPK begitu. Karena institusi permanen kepolisian dan kejaksaan itu masih dirasakan belum efektif. Maka kita dorong KPK menjadi institusi dalam rangka mendorong semua institusi bergerak dalam pemberantasan korupsi. Oke, terima kasih. Pak Jadudin. Ya, dalam hal korupsi tidak ada alasan lain selain kita harus mengatakan bahwa Indonesia hari ini memang darurat terkait dengan korupsi, dan karenanya menjadi kewajiban siapapun, termasuk saya dan kami di PKS, untuk menegakkan hukum dengan melalui lembaga yang namanya KPK. Akan tetapi bahwa tentang pemberantasan korupsi itu yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kemudian hukum ini dibangun, ditegakkan, dan kemudian orang diputus berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Tidak boleh kemudian menggunakan instrumen di luar hukum untuk menjadikan seseorang bersalah dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Oke, posisi Anda, Bung Desmond. Terima kasih. Seperti yang digariskan partai, kita ini lebih daripada dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar saja. Jadi kalau kita mendorong, plus kita mengkritik, ya. Jadi posisi kita hari ini Gerindra, ya, tidak pakai retorika, ya. Bagi kami menghindari yang berbau korupsi, ya. Dalam persoalan kondisi KPK hari ini, ya, kita malah beberapa kali saya ngomong di media massa bahwa mana draft KPK yang ingin diperkuat itu, serahkan ke komisi ke praksi Gerindra, kita akan usung sebagai sebuah konsep betul itu. Nah, dalam catatan kami, inilah kita tidak bicara retorika tentang penegakan hukum, tapi sikap partai-partai yang hari ini
terlibat korupsi. Inilah yang kita tuntut sebenarnya oleh Oke. masyarakat. Ada dua panelis tambahan. Ada Bung Donald ICW dan Bung Alfon. Bung Donald, silakan. Ya, pertanyaan ya. Silakan. Anda rap dulu apa yang disampaikan, tolong dan singkat, dan baru kemudian silakan bertanya. Ya, kalau kita melihat realitas yang terjadi hari ini, bahwa dua di antara kandidat hari ini itu terlibat di dalam tim untuk revisi KUHAP. Jadi menurut saya kalau kita baca draft revisi KUHAP versi pemerintah, itu jelas-jelas memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Kita sebenarnya Siapa yang Anda maksud itu? tindakan konkret terhadap dua yang termasuk adalah Pak Didi dan Pak Desmond. Itu masuk pada tim. Yang kita harapkan adalah dua orang ini memainkan peran strategis justru untuk memperkuat KPK, bukan justru menerima draft versi pemerintah yang kemudian bertolak belakang dengan pemberantasan korupsi. Tadi pernyataannya beda tadi seperti yang disampaikan. Itu satu hal yang saya mau respon dari para kandidat. Saya punya pertanyaan sebenarnya terkait dengan persoalan korupsi yang terjadi beberapa waktu belakangan dikaitkan dengan partai politik. Bahwa kalau kita lihat dari 70 lebih terdakwa dan terpidana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, itu adalah berasal dari partai politik. Kalau kita bedah lagi dari kasus-kasus itu, ada irisan pendanaan partai politik di situ. Jadi ada gap antara supply dan demand. Demand partai politik hari ini, kalau kongres biayanya besar dan kegiatan-kegiatan lain, sementara supply atau kemampuan dari kader partai politik dan pihak ketiga selaku penyumbang eksternal itu terbatas untuk menyuplai partai politik. Menyuplai apa maksudnya? Gap, Informasi atau apa? enggak, dana. Sumbangan kepada partai politik itu kan kalau kita baca dan dengar beberapa berita Kongres Demokrat saja untuk capres itu dibutuhkan dana 50 miliar rupiah. Itu kan yang versi dari panitia seleksi. Ada gap untuk memenuhi antara kebutuhan partai dengan kemampuan kader mampu menyumbang partai politik. Disitulah terjadinya korupsi. Pertanyaan saya adalah, apa gagasan bapak-bapak selaku kader partai politik, juga termasuk caleg, untuk melakukan reformasi internal partai politik, khususnya soal pendanaan partai, agar korupsi terjadi atau turun secara sistematis? Apa yang gagasannya? Sebelum dijawab, saya ingin dengarkan Bung Alfon dulu. Catatan dulu. Baik, terima kasih. Langsung saja. Saya mau koreksi dulu dari Bang Juniper Kirsang ini ya, bahwa di situ ada 1365 ya tentang perbuatan melawan hukum yang bisa meminta kepada Bang Hasan Basri untuk tolong diarahkan ke korupsi dan KPK. Ya, tapi satu catatan adalah ini dalam KUHAP ada pasal 55. Tapi pada saat ini saya melihat tidak ada satupun dari orang-orang di depan ini berbicara ketika Pak Hasan Basri ini menghadapi masalah. Itu satu hal. Kedua, ada namanya Kasdi di Semarang, begitu juga. Ada Samsul Munir, begitu juga di Surabaya. Tidak ada satupun dari Anda yang berbicara. Satu soal. Dan kemudian yang kedua, kita berbicara tentang permasalahan korupsi. Kita bisa melihat pada saat ini bahwa berdasarkan data dari 15 kantor Yayasan LBH Indonesia, ini ada 57 kasus terkait dengan hak diadili, kemudian peradilan independen berwenang dan tidak berpihak. Di situ ada persoalan judicial corruption. Bagaimana Anda melihat tentang judicial corruption? Judicial corruption? Iya. Dalam bahasa Indonesianya apa ini? Nggak semua ngerti. Korupsi peradilan. Korupsi peradilan. Bang Junimar, Zainuddin Paru, Bang Desmond, Anda adalah pengacara. Banyakkah Anda menghadapi itu dan apa tindakan Anda terhadap itu? Ini konkret saja, tidak berbicara tentang normatif. Karena ini yang Anda hadapi. Kalau misalnya Bapak dari Dik-Dik, mungkin bisa dilihat apa statement Anda, sikap Anda terkait dengan itu. Begitu juga dengan Bang Didi. Tapi intinya adalah ini bukan normatif, tapi tindakan konkret Anda seperti apa? Tindakan konkret, urusan tadi gagasan partai untuk memerangi korupsi, dan yang terakhir judicial corruption. Sesaat lagi di duel kandidat, jawaban itu.